Ke informasi lainnya pemirsa, operasi pencarian korban ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup pada Selasa kemarin. Basarnas menyebutkan selama 9 hari operasi berhasil evakuasi seluruh korban, yakni sebanyak 67 santri meninggal dan 104 lainnya selamat. Tim SAR gabungan berhasil menyelesaikan seluruh tahap operasi pencarian dan memindahkan material bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur yang runtuh pada 29 September yang lalu. Kini, kondisi pondok pesantren Al-Khozini pada Selasa pagi hanya meninggalkan sisa puing runtuhan yang sudah rata dengan tanah. Basarnas menyebut seluruh korban meninggal, sebanyak 67 orang sudah dievakuasi, sementara 104 lainnya selamat. Kita bersinergi, kita bekerja, teman-teman melihat dan mempublikasikan kepada masyarakat sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Basarnas juga menyebut proses selanjutnya akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta akan ada asesmen terkait kondisi struktur gedung di sekitar lokasi runtuhan oleh pihak yang berwenang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hendri Aprila, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hujan disertai dengan angin kencang di Tangerang Selatan membuat 20 pohon tumbang. Sementara sejumlah pohon besar tumbang menimpa rumah warga dan menutup akses jalan Krukut Raya, Depok. Puluhan pohon ini tumbang di sepanjang Jalan Serpong dan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Tumbangnya pohon ini disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi, disertai angin kencang sejak siang hingga sore hari. Bahkan, sejumlah kendaraan pun rusak parah akibat tertimpa pohon tumbang serta menutupi akses jalanan. Ada 3 titik pohon tumbang, yakni di Jalan Ciater, Rawa Mekarjaya, dan Rawa Buntu. Kapten Kavaleri Sigit Suseno Prabowo selaku Wadan Ramil 03 Serpong mengatakan jika saat ini petugas gabungan tengah mengevakuasi pohon tumbang. 20-an pohon tumbang, Pak, di berbagai kelurahan. Kami beserta pihak kepolisian, kemudian pihak pertamanan, Pemda Tangerang Selatan melaksanakan pembersihan guna untuk kelancaran jalan raya yang ada terdapat pohon tumbang. 2 diantaranya menimpa kendaraan, baik yang lagi melintas maupun yang sedang parkir. Jumlahnya berapa, Pak? Yang tertimpa berjenis mobil dan ada 2 jenis kendaraan, ada 2 kendaraan. Kini, petugas gabungan berupaya mengevakuasi pohon tumbang yang menutupi sejumlah ruas jalan di Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Beginilah kondisi salah satu pohon yang tumbang di Jalan Krukut Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Dahan pohon tumbang ini menutupi badan jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas bersama warga langsung berupaya mengevakuasi batang pohon tumbang ini menutupi badan jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas bersama warga langsung berupaya mengevakuasi batang pohon menggunakan mesin alat potong. Menurut warga, pohon tumbang terjadi saat hujan deras disertai dengan angin kencang. Warga setempat mendengar suara gemuruh hingga berusaha menyelamatkan diri. Ada angin gede banget. Lah saya ke atas, terus juga di atas juga kan buka, pintunya dibuka tuh. Jadi angin masuk itu, air pada masuk jadi banjir ya. Ya air pada masuk itu loh. Meroboh pohon. Lah rubuh, anginnya kencang kayak gede banget lah.
Tak ada korban dalam peristiwa ini, namun akses jalan Krukut Raya menuju Cinere maupun arah sebaliknya sempat mengalami antrean selama proses evakuasi pohon tumbang tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, seorang sopir angkutan kota membawa kabur ponsel penumpangnya saat singgah di SPBU. Sopir angkutan umum diduga membawa kabur ponsel milik penumpangnya saat berhenti di area SPBU Batangaseh, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban turun dari angkutan kota menuju ke toilet, namun tak lama kemudian mobil angkut tersebut langsung tancap gas. Korban sempat mengejar namun tak berhasil. Terus? Entah kenapa dikasih turun ke sini. Ya. Dikasih turun lah dikasih di samping WC. Iya, ya. Nah, pas korbannya turun, mau ke WC, mau masuk WC, langsung tancap gas itu PT-PT. Terus gimana kodong itu korbannya? Korbannya orang bulu-bulu. Ya, saya konfirmasi kan kebetulan dia hafal nomornya kakaknya. Iya, ya. Nah, saya telepon kakaknya. Akibat kejadian ini, korban melapor ke kantor kepolisian sektor Mandai dengan didampingi oleh keluarganya. Polisi masih memburu sang sopir angkot yang tega membawa kabur ponsel penumpangnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang programmer komputer di kota Makassar diamuk warga karena melecehkan 4 siswi SMK. Beruntung polisi segera tiba di lokasi. Pakai celana atas, Om. Belum kita jelas-jelas pakai celana atas itu. Emosi korban memuncak saat melihat terduga pelaku pelecehan seks menyimpang tertangkap. Selain memaki, para korban juga menangis saat teringat kejadian yang menimpa mereka. Sebelumnya terduga pelaku juga sempat dikejar dan ditangkap warga usai melakukan tindak pidana kejahatan asusila berupa eksibisionis di depan salah satu sekolah SMK di Jalan Mongisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang geram juga menghakimi pelaku. Beruntung di tengah aksi amuk warga, kepolisian dari Polsek Mariso Kota Makassar segera tiba dan mengamankan pelaku. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, terekam CCTV aksi pencurian kalung emas berat 25 gram di Pasar Koja, Jakarta Utara berhasil digagalkan warga dan juga petugas keamanan. Pelaku yang nekat beraksi seorang diri terlihat mengenakan topi, masker, hingga sarung tangan untuk menutupi identitasnya. Seorang pria jadi bulan-bulanan warga usai mencuri emas di Pasar Koja, Jakarta Utara. Pelaku berhasil ditangkap petugas keamanan yang mendengar karyawan toko emas berteriak minta tolong. Aksi pelaku saat menyatroni sebuah toko emas sempat terekam CCTV. Dalam beraksi, pelaku mengenakan topi, masker, hingga sarung tangan. Ketika salah satu karyawan mencoba tawari kalung emas seberat 25 gram, pelaku dengan cepat menggasak lalu melarikan diri. Pelaku yang tertangkap tak jauh dari pintu masuk pagar langsung dibawa ke pos keamanan. Karyawan toko kan teriak ya, copet, copet, copet. Ya, kita sebagai keamanan Pasar Koja refleks dong, langsung kita lari, kita cegah, ketangkapnya yaitu di luar itu jalan raya itu, dia lari kita. Selanjutnya pelaku tadi dibawa ke Polsek Koja, Jakarta Utara guna proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.